Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hurul Aini dengan NIM 2210921006 dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Jember, MPKM Pertukaran Mahasiswa. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Ira Puspita Dewi, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang non-performing loan atau yang disingkatnya dengan NPL. Menurut Ismail tahun 2010, non-performing loan adalah kondisi di mana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank, yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan di awal. Menurut Haryani tahun 2010, non-performing loan adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Dari kedua uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari non-performing loan sendiri adalah cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah jenis-jenis non-performing loan, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada lancar, yang berarti tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit. Yang kedua, dalam perhatian khusus, yang berarti terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari. Yang ketiga, kurang lancar, yang berarti terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 120 hari. Yang keempat, diragukan, yang berarti terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 180 hari. Dan yang kelima, macet, yang berarti debitur sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan debitur. Selanjutnya, penetapan rasio profil NPL dibagi menjadi 5. Yang pertama, jika NPL kurang dari 2%, maka dikategorikan sangat sehat. Jika NPL 2% hingga kurang dari 5%, dikategorikan sehat. Jika NPL 5% hingga kurang dari 8%, dikategorikan cukup sehat. Jika NPL 8% hingga 12%, maka dikategorikan kurang sehat. Jika NPL lebih dari 12%, maka dikategorikan tidak sehat. Untuk contoh soal dari NPL sendiri, sebuah bank memiliki catatan jumlah kredit yang direstrukturisasi sampai 31 Desember 2022 dengan jumlah Rp80.846.061 dengan lampiran berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia. Dapat dilihat pada lampiran keuangan bank yang sudah saya tampilkan pada PPT. Pada kredit lancar memiliki jumlah Rp65.457.987. Dalam perhatian khususnya, Rp7.543.668. Pada kredit kurang lancar, Rp1.654.345. Pada kredit diragukan, Rp557.894. Pada kredit macetnya, Rp5.632.167. Jika dijumlahkan, memiliki jumlah Rp80.846.061. Yang ditanyakan berapa rasio NPL-nya. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu total NPL yang dimana kredit kurang lancar ditambah dengan kredit diragukan ditambah dengan kredit macet, lalu dibagi dengan total kredit, lalu dikali 100%. Yang dimana tadi kredit kurang lancarnya yaitu Rp1.654.345 ditambah dengan kredit diragukan yaitu Rp557.894 ditambah dengan kredit macetnya yaitu Rp5.632.167 lalu dibagi dengan Rp80.846.061 lalu dikali dengan 100%. Untuk total NPL-nya diketahui Rp7.844.406 dibagi dengan Rp80.846.061 yang menghasilkan 0,09702892 lalu dikalikan dengan 100% yang menghasilkan 9,7%. Jadi NPL pada bank tersebut di atas 8%, yaitu 9,7%, yang artinya kurang sehat, yang dimana jika semakin besar rasio NPL, semakin besar pula resiko kreditnya banknya. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya NPL. Yang pertama, analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat yang menyebabkan kurang mengetahui apa yang akan terjadi pada kondisi debitur di masa yang akan mendatang.
Yang kedua, adanya kolusi antara pejabat bank dengan debitur sehingga pihak bank memberikan kredit yang seharusnya tidak dapat diberikan. Yang ketiga, ketiadaan itikat baik dari debitur dalam pembayaran angsuran. Plafon kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur dan plafon yang terlalu besar sehingga tidak mampu dalam membayar kreditnya. Lalu yang keempat, penyelewengan yang dilakukan oleh debitur dengan menggunakan dana dari kredit tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kreditnya. Lalu yang kelima, adanya unsur yang tidak diinginkan atau tidak dapat diprediksi di awal. Misalnya terjadi bencana yang menimpa si debitur yang menyebabkan kehilangan harta bendanya sehingga tidak dapat membayar angsuran kepada bank. Untuk yang terakhir, upaya penyelesaian NPL. Itu ada 3. Yang pertama, rescheduling, reconditioning, restructuring. Yang pertama, rescheduling. Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Cara penjadwalan kembali ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran ke bank. Penjadwalan kembali ini dilakukan oleh bank agar debitur dapat membayar kembali kewajiban. Lalu yang kedua, reconditioning, merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit seperti perubahan jadwal angsuran, jangka waktu, dan tingkat suku bunga. Dengan adanya reconditioning, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Untuk yang terakhir, restructuring, merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet saat kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.